Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobatku semuanya, sobat Papatola TV, sobat tim nasional Indonesia. Ya, pertandingan Indonesia versus Jepang sudah berakhir dan kita sudah ketahui sendiri hasilnya. Kita kalah 4 gol ya, dan menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi tim nasional kita. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat tim Jepang yang sudah memberikan pelajaran yang begitu mahal, dan tentu kita akan introspeksi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Jangan patah semangat tim nasionalku, jangan patah semangat saudara-saudaraku pendukung Garuda. Kita harus bisa menerima kekalahan ini, bahwa kita belum berhasil mengalahkan Jepang, dan tentu saja harus banyak pelajaran yang kita ambil dari pertandingan ini. Kita akan review ya, bagaimana pertandingan Indonesia menghadapi Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga. Indonesia bertindak selaku tuan rumah, suasana stadion yang begitu luar biasa, bergemuruh dari seluruh sisi, penuh dengan dukungan ya, dengan supporter Indonesia yang sangat luar biasa, militansi tingkat tinggi. Dan itu Papa Tola mengucapkan apresiasi dan penghormatan dan penghargaan untuk seluruh pendukung tim nasional, baik yang ada di stadion maupun yang ada di penjuru Nusantara dan di mancanegara. Kita mulai dari pemilihan pemain yang dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong ya, di mana penjaga gawang Martin Paes, dengan di belakang ada 5 ya. Ada Kevin Dix di kanan, Rizky Ridho di tengah bersama dengan Jay Ijes, ada Justin Hubner di kiri dan Calvin Verdong. Dan pilihan ini sebenarnya cukup menjanjikan ya sobat. Artinya dari sisi kualitas pemain dan juga dari sisi kekompakan, terlihat bahwa di awal permainan babak pertama defender-defender kita ini cukup tampil dengan baik dan sangat berani. Di tengah ada Yakob Sayuri di kanan, di Tom Hai menjadi dirijen permainan, tentunya partner dengan Nathan Choaon, dan di kiri ada Rafael Struijk, serta di depan ada Ragnar Oratmangun. Dan kita bisa tahu sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri, baik yang di stadion maupun di televisi, 30 menit pertama apalagi dengan turunnya hujan, memang benar-benar Indonesia mampu mengimbangi permainan dari Jepang ya. Apakah ini ada faktor dari turunnya hujan yang begitu lebat di awal babak pertama, atau memang secara mental, secara permainan Indonesia juga sebenarnya punya kualitas untuk bisa mengimbangi Jepang. Terbukti 2 serangan kita yang berpotensi untuk gol ya. Yang pertama Ragnar Oratmangun, di mana dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Suzuki ya, one on one. Dan sebenarnya Ragnar sudah baik ya dengan melakukan keeping ke kiri, dan dia akan melakukan placing. Namun placing kaki kirinya masih bisa ditahan oleh Suzuki, dan terbuanglah peluang kita yang cukup bagus ya dari build up serangan, dan bola diarahkan ke depan, di mana Ragnar berhasil menguasai bola sepenuhnya, berlari dengan cepat ke kotak penalti dan berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Namun kita belum beruntung, Ragnar belum beruntung, Indonesia belum bisa mencetak gol di awal serangan. Tidak berapa lama kemudian Rafael Struijk juga berhasil menyusup dari sisi kanan penjaga gawang Suzuki, dan berhasil mendekat lalu melakukan cutback. Namun sayang, 2 pemain kita tidak mampu ya untuk bergerak menyambut umpan cutback dari dari Struijk. Dan 2 peluang emas ini benar-benar momentum kita untuk bisa mencetak skor dan membalikkan keadaan. Dan entah kenapa ya, setelah hujan sedikit reda di awal babak menit-menit ke-35 itu ya. Waktu itu di menit 35 ada serangan begitu cepat dari kombinasi penyerang Kamada, kemudian juga Minamino, Morita ya, Endo juga. Akhirnya bola cutback ya, bukan cutback, sodoran. Tidak berhasil diamankan oleh Justin Hubner, malah berbuah gol ya ke gawang Indonesia. Tidak patah semangat, Indonesia masih terus mencoba melakukan serangan-serangan balasan, namun peluang demi peluang kita gagal untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan juga
Jepang sudah mulai menemukan warna permainannya secara natural ketika mereka sudah mulai merasa nyaman ya dengan penguasaan bola dan juga alur serangan yang terus-menerus digempur pertahanan Indonesia. Dan gol kedua tercipta di menit ke-40 ya, hanya selang 5 menit saja dari gol pertama tadi. Satu serangan cepat dari Jepang, kemudian umpan sodoran, dan entah dari mana tiba-tiba saja Minamino masuk dan melakukan satu tendangan keras membentur tiang gawang dan masuk ke gawang Marten Paes ya, dan itu membuat kita agak sedikit down. Papa lihat sampai dengan berakhirnya babak kedua, Jepang juga sebenarnya sudah mengurangi intensitas serangan ya dan lebih menjaga ke serangan balik, namun sayang kita tidak mampu untuk memanfaatkan sisa babak pertama, walaupun ada beberapa peluang Indonesia namun belum maksimal. Dan sedihnya di awal babak kedua ya, Morito berhasil menciptakan gol karena berhasil memanfaatkan kesalahan dari penjaga gawang Marten Paes yang harusnya segera melakukan tendangan jauh ya, memanfaatkan bola yang diberikan ya oleh pemain belakang kita, namun sayang bola malah mengarah kepada pemain Jepang dan dia melakukan satu gerakan cantik untuk melepaskan tembakan dengan kaki kanan. Dan sayang sekali Jai Ijes sebenarnya berada pada posisi yang bisa untuk menghadang alur bola tersebut, namun kita lihat di pertandingan kaki Jai Ijes tidak menyentuh bola dan bola dengan mulus masuk ke gawang Marten Paes dan skor bertambah dengan 3-0, dan ini benar-benar menyelesaikan permainan kita ya. Dan apa hendak dikata sobat, Jepang tampil lebih rapi lagi, lebih nyaman lagi, aliran bola lebih enjoy lagi, dan Indonesia betul-betul terkurung dan tertekan sepanjang babak kedua, dan Jepang berhasil kembali lagi mencetak gol yang cukup bagus ya di gol keempat, padahal sudah tendangan sudut ya, sudut sempit sobat, dan sudut sempit bisa dimanfaatkan oleh Sugawara di menit ke-69 dari sisi kiri penjaga gawang Marten Paes. Secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil tidak terlalu buruk, namun memang kelas dari Jepang yang memang jauh di atas kita, 1,5 atau 2 tingkat lah ya, 2 strip di atas Indonesia. Dan Papa mengacungkan jempol untuk Rizky Ridho sebagai defender yang tampil bagus dan juga cukup tenang, dan Rizky Ridho sudah mulai percaya diri menghadapi tim-tim besar, dan ini menjadi modal bagi Rizky Ridho. Kita doakan Rizky Ridho bisa segera dilirik tim-tim besar di Eropa ya. Dan juga spesial juga untuk Ragnar Oratmangun yang tampil fight, dan juga Yance dengan tusukan-tusukannya. Sayang Yance hanya bisa bertahan sampai dengan babak pertama saja ya, babak kedua sudah keluar. Dan di babak kedua Sintayong memainkan Witan Sulaiman, kemudian Jordi Amat, ada juga Marcelino, dan juga Arhan Pratama. Arhan juga kita kasih jempol lah ya, di awal masuk langsung mendapatkan job ya, spesial job, melakukan lemparan ke dalam 2 kali berturut-turut, dan terus terang lemparan ke dalamnya Arhan Pratama itu menjadi satu ancaman, namun sayang memang belum menjadi gol, tapi paling tidak kapasitas Arhan sebagai pemain dengan spesialisasi lemparan semakin teruji. Terima kasih sobat Jepang, terima kasih juga semuanya yang sudah memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Banyak ilmu yang diperoleh dari pertandingan ini, dan kita jangan patah semangat. Tetap semangat Indonesiaku, masih ada peluang, masih ada kesempatan. Arab Saudi menunggu kita hari Selasa, dan kita akan berikan bukti untuk bisa meraih kemenangan yang pertama ya di ajang kualifikasi round 3 ini. Mudah-mudahan tim nasional kita memberikan hadiah spesial di hari Selasa nanti. Indonesia bisa meraih kemenangan pertama menghadapi Arab Saudi. Mudah-mudahan. Oke, semangat terus sobat-sobatku, jangan down ya. Dan juga special thanks untuk seluruh tim nasional Indonesia, pelatih, ofisial ya, dan juga hormat kita untuk Ketua Umum Erick Thohir.
Tetap semangat. Indonesia, Garuda. Indonesia juara. Menang, 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 menang. Salam dari Jakarta.